wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan ibu-ibu yang kami alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat fitnah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Baik, hari ini sudah hadir tutor kita Ibu Lulu. Pak Jainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jainal sudah hadir, Wanita? Kenapa? Pak Jainal juga sudah hadir ini. Ya. Tadi saya lihat ada Ustadz Tasma juga. Oh, ini ada Ustadz Tasma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda Lulu, mangga. Saya mengikuti. Sehat tuh. Lagi di Indo ya? Kenapa? Lagi di Indonesia apa? Di ini? Kita masih. Saya nanti rencana tanggal 17 Bunda Lulu. Wah iya, Masya Allah. Kapan kita diajak? Nah, semuanya nanti BT4 semuanya kita pergi ke Nah ini Saudi. Bunita diajak umroh sama Ustadz Tatang ini. Ya, Ustadz Tasma. Bentar ya nanti. Ya, baik, silakan lanjut. Dimulai dengan bersama-sama membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqna fahma wa alimna at-ta'wil. Allahumma sholli ala Muhammad sahil wa yassir ma ta'sir. Ya Allah, berilah kemudahan dan kelancaran untuk segala sesuatu yang sulit. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ya kita menghadapi UKT tanggal 4 dan tanggal 11. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dan sukses tentunya. Amin. Baik, Bu Lulu, tapi silahkan untuk mulai. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam Bunda Lulu. Ya, Pak Zainal, gimana kabarnya Pak Zainal? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, Bunda Lulu, sebelumnya saya mohon izin ini menyampaikan sekedar informasi saja Pak Ustadz Zainal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga BT4, para tutor semuanya alhamdulillah hadir. Saya Pak Ustadz Zainal dan Bunda Lulu. Yang pertama saya ucapkan Ustadz Tasma, kameranya dong di on cam biar teman-teman hafal. Oh, yang mana ya Ustadz? Oh, baik. Baik. Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru di 2025, sekaligus saya mengucapkan selamat masuk di bulan Rajab ya. Hari ini tanggal 2 karena menurut catatan Almanak bahwa tanggal Hijriah dan tanggal Masehi terhitung 2025, 3 bulan pertama ini sama hitungannya. Jadi 1 Januari itu 1 Rajab, 1 Sa'ban itu 1 Februari, dan 1 Ramadan itu adalah 1 Maret. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sedang atau ada yang mungkin sedang melaksanakan ibadah puasa Rajab ya, kami ucapkan selamat melaksanakan. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini segala sesuatunya lebih baik dan lebih berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang saya melihat dari catatan laporan-laporan yang disampaikan oleh para walas, kalas, termasuk oleh para wakor di sini. Saya melihatnya bahwa yang akan mengikuti ujian UKT ya, dan kemarin dari maklumat yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa kita hari Selasa Rabu kemarin sempat ada diliburkan, tapi saya melihat semangat dari BT4 ini luar biasa ya. Jadi walaupun waktunya libur, tetap saja semangat untuk murojaahnya luar biasa. Dan kebetulan ada tutor Ibu Nurul dan Pak TA yang memang siap disambut baik oleh BT4. Alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan.
Nah, dari catatan yang kami dapat bahwa yang akan mengikuti UKT ini kan terbagi dua nih. Ada yang di tanggal 4 Januari dan ada yang di tanggal 11 Januari. Nah, dari kelas 4 AA Ihrom ya, dari 4 kelas 4 AA itu ada 20 orang dan 20 orang ini dibagi dua waktu ya, yang tanggal 4-nya itu 13 orang dan tanggal 11-nya 7 orang. Kemudian dari 4 BB itu semuanya ada 8 orang, ya itu terbagi dua. Yang tanggal 4-nya yang mengikuti adalah 3 orang dan tanggal 11-nya 5 orang. Kemudian dari 4 CC itu ada 8 sahabat surga, itu terbagi kepada dua waktu juga. Yang tanggal 4-nya ada 2 orang dan tanggal 11-nya ada 6 orang. Kemudian 4 EE itu semuanya ada 14 orang. Yang mengikuti UKT tanggal 4 adalah 8 orang dan mengikuti tanggal 11 itu 6 orang. Dan dari 4 DD itu semuanya ada 3 orang ya. Nah, saya melihat catatan seperti itu mungkin nanti bisa disinkronkan, dan yang 4 DD ini semuanya 3 orang mengikutinya di tanggal 4. Nah, sehingga yang mengikuti UKT di tanggal 4 Januari itu jumlahnya adalah 29 orang. Dan yang mengikuti UKT di tanggal 11 Januari itu jumlahnya 24 orang. Sehingga total semuanya adalah 53 sahabat surga. Nah, saya mengajak bila mana ada sahabat surga yang belum mendaftarkan ya, silakan, dan hari ini catatan terakhir. Nah, jadi tanggal 4 dan tanggal 11 itu 29 orang dan tanggal 11 adalah 24 orang. Saya mengingatkan saja kepada sahabat surga bahwa tidak ada sesuatu hal yang rumit, yang sulit bila mana kita ada usaha ya. Yang jelas harus berlapang dada, tidak ada yang tidak lulus. Saya melihatnya di UKT ini ya. Tinggal semangat Bapak Ibu saja. Jadi silakan, apalagi dari sisi murojaahnya yang BT4 ini melebihi dari murojaah yang biasa dilakukan oleh BT1 sampai BT3. Ini yang paling rajin ini BT4 ini. Tiada waktu tanpa murojaah, ini sangat luar biasa ya. Jadi insya Allah saya ucapkan selamat mengikuti UKT buat sahabat BT4 ya. Total jumlah yang hadir ini 53 orang. Dan bagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa setelah UKT mungkin ini semuanya akan digabung menjadi satu kelas. Demikian mungkin Pak Ustadz Zainal, Bunda Lulu, sebagai informasi saja. Silakan saya mengikuti. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya menyimak saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tatasma. Baik, silakan Pak Channel. Gantian dulu, silakan dulu yang ini. Ngambil kualat itu. Ya, silakan Pak Channel. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Udah ini ya? Alhamdulillah, sehat. Kemarin saya lihat yang ikut murojaah juga luar biasa semangatnya. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Tia juga semuanya mudah ternyata ya. Yang akan ditanyakan ternyata mudah semua. Jadi insya Allah seperti yang disampaikan Pak Ustadz Tasma, kita akan lulus semua nantinya. Karena kita gampang. Yang sulit-sulit nanti disampaikan aja, ini belum. Kan nanti buktinya udah dan terimalah. Jadi jangan khawatir kalau nanti ada yang belum dimantrakan, bilang aja belum diajarkan. Ya. Ya Pak Asam ya. Jadi kalau dikhawatirkan ujiannya seperti apa, jalanin aja. Ujiannya seperti murojaah sehari-hari. Jadi nanti ayat pendek. Jadi ayatnya tidak panjang-panjang, ayat pendek-pendek aja yang mudah-mudah. Kemudian mungkin akan ditambah satu ayat lagi dari ayat yang di luar 25. Mami ajarin. Ya, silahkan. Ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Itu ajarin, Pak. Gimana belum diajari ya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita sudah biasa murojaah dari ayat 1 sampai 25, itu ayat berapapun yang kita dapatkan, itu sama persis dengan ayat 1 sampai 25, caranya sama. Nanti kalau ketemu huruf dimantrakan, ini huruf kolom sekian, artinya ini.
Kalau ketemu isim, cirinya apa? Cirinya kan kita sudah punya 8 ciri ya, Bapak Ibu. Itu aja yang dipakai. Selama nanti kalau ada satu lafaz yang ciri isimnya nggak kelihatan, bilang aja apa yang kelihatan cirinya. Misalkan hurufnya A semua, hadaro. Nah, itu kalau kelihatan akhirannya A, oh ini fiil, enggak apa-apa. Meskipun isim, tapi karena cirinya apa fiil, kita bilang fiil aja. Tidak apa-apa, tidak akan disalahkan. Karena materi yang sudah kita terima, yang sudah kita pelajari adalah seperti itu. Kalau ada isim, ciri adalah jangkauan. Jadi kalau keluar ciri 8 dan kita tidak tahu, ya bilang aja apa yang kita tahu. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Seperti itu. Mungkin ayatnya seperti yang disampaikan Pak Ustadz semalam, mungkin itu ayatnya yang keluar yang sebagai bonusnya itu dari ayat 26 sampai 50, tapi dipilihkan yang pendek-pendek, yang mudah-mudah, jadi jangan khawatir. Karena kalau kita sudah biasa murojaah dari ayat 2 sampai ayat 25, nah itu nanti ayat-ayat berikutnya itu mirip aja. Karena di Al-Quran itu tidak ada yang mudah dan tidak ada yang berat, tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit. Semua itu kadarnya sama. Mulai dari ayat 2 sampai juz 30 itu kadarnya sama. Jadi mudahnya sama, sulitnya juga sama. Jadi tidak ada kata-kata nanti di luar ayat 25 akan sulit. Tidak, Bapak Ibu ya, sama saja. Nanti kalau ketemu huruf, tadi sudah saya sampaikan, ketemu huruf dimantrakan huruf, ketemu isim dimantrakan isim, ketemu fiil dimantrakan fiil. Fiil mudhari, cirinya ya yutatu au nanu. Kemudian fiil amr, cirinya elalu lillah. Kemudian kalau ketemu fiil madi, cirinya adalah ya, nanti kita ini ya kita nyanyikan bareng-bareng waktu kita nyoba di ayat. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita langsung praktek di ayat ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita coba di ayat berapa Bunda Lulu yang mau dicoba? Kita pengalaman ujian itu yang keluar yang pendek-pendek ya Pak ya. Jadi pengalaman kita sih. Jadi kayaknya 1 sampai 25 itu kemarin udah dikasih bocoran ya Pak ya. Maksudnya kira-kira ayatnya yang berapa yang keluar gitu, model-modelnya yang ini ya. Kita hari ini nyoba ayat 21 atau berapa? Silakan Pak channel saya beri. Ya, jadi kayak ayat model ayat 20, yang panjang itu 23 itu. Ya, biasanya tidak keluar. Ya. Misalkan ayat 12 seperti itu. Ya. Ayat 12 itu ya, Bunda Lulu ya. Jadi ya, betul Pak channel. Betul sekali. 26 sampai ayat 50 cari yang ayatnya pendek. Ya. Bunda Nita. Nah, Pak channel suaranya putus-putus. Putus Pak Jainal. maaf, tolong dihandle Bunda Lulu carikan ayat pendek dari ayat 26 sampai 50 Bunda Lulu. Maaf. Ya, dari ayat 25 ya. Ya, yang pendek aja. Atau Bunda bantuin. Ya, boleh. Ya. 36. 36 ya. Boleh. 36 apa 37, Bu? Oh, 37. Baik, 37 ya, pendek juga 37. Ya, 36, 37, kemudian 46, 46. 38, 39, 44, 45, 46, itu peluang keluar. Jadi kalau yang panjang-panjang udah 2 baris itu lewatin aja. Maksudnya di murojaah nanti kalau pas ini biasanya ya kemudian 50 itu yang dari ya 38 tadi juga keluar ya 39. Kalau yang 40 ini panjang ini biasanya enggak, biasanya. yang 50 juga pendek. Wa'il farokana. Silakan Bu Nita, tentukan mau ayat berapa? Ibu-ibu. Lagi aja ya. Ya. 42. Yuk, 37.
Kita mulai baca secara tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baca putus. Fa Adamu min Rabbihi kalimatin huwa at-tawwabur rahim. Mantrain. Fa Huruf saudaranya al-13 artinya maka, tidak punya mujarab. artinya Maka. Sudah artinya di awal. ya lagunya dan atau famaka kemudian bayar bahkan harta sehingga lakin akan tetap berikutnya sekarang ayat 37 ya, Al-Baqarah. Berikutnya talaqo. fi'il mudhari berakhiran la. Ya, punya mujarab. Awalannya tidak ada. alif Akhirannya tidak ada. sisipannya tasdid dan alif. Ya. Berarti mujarabnya apa? Talaqo Berarti Ada awalannya enggak? Ya. Ada awalannya enggak ini? Awalannya ta. Fi'il madi itu Ya. tadi malam. Awalnya tak. Ya, awalannya Awalnya tak. akhirannya Tidak ada. sisipannya Tasdid. tasdid. Mujarabnya Lakoya. Lakoya. ya. Takoya ya. Lakoya. Lakoya. Ya. Oh. Lagunya Laku. ciri-ciri mati. ciri-ciri fi'il madhi berakhiran. Lalu berikutnya Adamu. Adamu isim. Cirinya menunjukkan nama. Menunjukkan nama. Awalannya Tidak punya mujarab. awalannya.
Tidak ada. Akhirannya tidak ada. Awalannya tidak ada. Awalannya tidak ada, Akhirannya tidak ada. Sisipannya ada. Sisipannya Mujarotnya ada. alif. Sisipannya alif. Ada dong. Ada. Ya. Mujarotnya Ada. Ada. Nama ini Adamu atau Adama? Adama. Adama. Sisipannya alif tadi ya. Lagunya, Sisipannya alif ya Ustaz. ya, jadi boleh, kata Pak Jainal tadi, sangat boleh di level kita yang sekarang, sisipannya alif. Boleh kan Pak Jainal? Boleh. Jadi kalau itu menambahkan sedikit Bunda Lulu. Jadi kalau untuk yang nama Nggak ada dong. Ya, nama itu sendiri. Mujarotnya sama dengan nama itu sendiri. ya Adamu. Ya. Tapi ketika nanti di sisipannya alif juga boleh. Gitu. ya Nah, ada nama itu kayak Allah itu yang juga Hanya Allah aja kalau ya, nggak salah yang ada awalannya, ada ini. awalan yang Ya, jadi nanti itu akan dipelajari lebih lanjut ya tentang nama. Tapi insya Allah boleh. Misalnya, ini kan yang kita pegang sekarang adalah mujarad itu terdiri dari tiga abjad ya. Jadi kalau misalnya ini kok ada 4, ada hamzah, ada alif, ada dal, ada mim, maka mana yang dibuang? Alifnya boleh ya. Boleh dan insya Allah dibenarkan. Ya Pak Jainal ya, begitu ya. ya sebentar boleh. Tapi buat gampangnya Bunda Lulu, kalau untuk nama sebaiknya tidak diure-ure. udah diurai ya. Ya, tapi kan kalau Allah juga diurai kan Pak Jainal. Ya, Hanya Allah aja yang diurai ya. Ya. aja. Tapi kalau nggak apa-apa, kalau bisa diurai. Ya, maksudnya ya. Yang kita pegang itu dulu. Baik, lagunya. Ciri-ciri itu ada 8, berakhiran tan dan berakhiran kasroh, berawalan awamil ismi menunjukkan nama dan wazan kata majemuk itulah ciri terakhir. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Selanjutnya min. Huruf saudaranya Bicari satu artinya dari. Tidak punya mujarot. Lagunya Didengarkan seperti untuk bila kepada alam di atas dari di dalam andari di dalam Baik, lanjutnya Robbi. Isim. Cirinya Akhiran tanwin. mana tanwinnya? Berakhiran kasroh. Akhiran kasroh. Oh ya, kasroh. Diawali awamilul ismi kolom 1. Ya, diawali awamilul ismi bijarin kolom 1. Kata majemuk. Ya. tidak punya mujarot. Punya mujarot awalannya tidak ada. Akhirannya tidak ada. Sisipannya mujaratnya robaba. Ya, jadi kalau tasdidnya dibuang, baknya ditambah ya, robaba. Kalau tasdidnya nggak dibuang, berarti ya robba gitu ya. Robba. Nah,
Kemudian lagunya sudah ya tadi ya ciri-ciri. Ya. Kalau itu sisipannya tetap ada tasjidnya. Ada tasdid. Ya, boleh dua pilihan. Jadi kalau mau dibuka tasdidnya, mau diambil berarti baknya ditambah. Ya, Oh. kan ini yang tertulis di sini baknya satu kan? Iya. Dua. Ya, Itu tapi dua. kalau Kalau tasdidnya ada tasdid dibuka, itu dua maka baknya. dibuang, maka baknya ditambahi lagi satu, robaba. Oh, diambil lagi. Ya, kalau tasdidnya nggak dibuang, baknya boleh satu tapi tetap dibaca tasdid robba. Ya. Ya, Makasih. ya, sama-sama. Berikutnya, ya, Halo, ya. kalau tambah bak, misalnya kalau kita tambah bak ya, itu tadi, berarti itu bak itu tambahan apa ya? Kan bukan ilat itu. Iya, bukan ilat itu, nggak bisa Bukan, ditambah Bu. itu. Tadi apa yang namanya kaidah ya, kaidah. Jadi kenapa baknya itu diringkas gitu loh, dilempet ya, dilipat jadi satu itu dikasih tasdid itu. Ibaratnya gitu. Itu dua artinya kalau tasdid itu berarti Ya, baknya ada dua Di itu. halnya baknya itu Jadi nggak dua. usah dibuang tasdidnya. Iya, ya, dibuang nggak bukan sisipan. Bukan sisipan itu. Ya, bukan ya, sisi. itu Udah itu tiga abjad itu tasdidnya tuh kayak robaba itu. simbol bahwa oh ini ada dua. Jadi kayak dilipat gitu, diringkas jadi satu. Iya, jadi berarti itu Jadi sudah nggak tiga usah abjad, jadi disebut tidak ada yang Tasdidnya dibuang. dibuka ya, dibuka lipatannya gitu. Ya, jadi sisipan nggak usah disebutin Nggak usah tasjid. dibuang tasdidnya. Disebutin. Ya, Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya Ibu bilangnya sisipannya tasdid, berarti mujaratnya robaba. Kalau Ibu bilang sisipannya tidak ada, maka mujaratnya roba. Robaba dengan roba itu kan B-nya dua, baknya udah ada dua, berarti artinya bisa ditasjid itu, bisa dibaca roba, bisa dibaca Nah, robaba. makanya ada dua pilihan tadi. Kalau Nggak tasdid, dibuang tasjidnya, Bu Lulu, mohon maaf ya. kenapa? Kemarin tadi malam juga udah ada dari Ustadz TA dijelasin. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi sudah tahu bahwa tasdid itu adalah sebenarnya ada dua abjad di situ. Silakan. Jadi kalau sudah tahu mewakili dua huruf, jadi ada robaba, silahkan tidak dipilih sebagai sisipan. Tapi kalau ada yang memakai yang halaman juga, bahwa tasdid itu sisipan, silahkan juga dipakai. Kalau tasdidnya udah diambil, seperti tadi disampaikan Bunda Lulu, ya berarti kan tinggal dua. Padahal mujarot kan harusnya tiga. Jadi tambahkan lagi baknya seperti itu. Tapi baknya sudah tahu bahwa tasdid adalah dua abjad jadi satu, itu kan silakan dipilih. Robi, sisipannya tidak ada, boleh. Jadi mujarotnya robaba seperti itu. Buat yang sudah tahu. Buat yang belum tahu dan dia pakai patokan, kita kan berdasarkan sudah diajarkan ya. Jadi sisipan seperti itu. Kan ada salah satunya tasdid. Oh, sisipan saya ambil aja gitu. Karena saya belum tahu kalau tasdid itu adalah sebenarnya dua abjad jadi satu ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita berpatokan sisipan itu tasdid, saya ambil aja tasdidnya. Nah, kok cuma dua, ya kita tambahin lagi seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh tutor kita, Ustadz siapa itu, Gus Sidney ya, seperti itu. Boleh seperti itu. Mau disampaikan bahwa tasdidnya sudah termasuk robaba, jadi sisipannya tidak ada, boleh. Jadi seperti yang disampaikan Bunda Lulu, boleh dua-duanya, tidak disalahkan, seperti itu. Ya, jadi nggak usah dipermasalahkan mana yang benar. Permasalahkan. Ya, untuk sementara Benar. mana yang betul, tidak mencari betul. Nanti pada saatnya kita mencari paling betul itu adalah setelah kita urai sisanya 3, kita fatkahkan semua, juga belum betul sebenarnya. Kita harus cross check, kita lihat ke halaman buku hijau. Kita udah punya semua ya, kau kaban buku hijau. Jarod yang benar, kita harus kembali nantinya. Jarod yang benarnya adalah ini. Nah, sementara kita belum mencari yang betulnya. Yang paling betul kita belum mencari. Yang penting kita tahu cara mencari mujarot. Itu yang lebih penting. Jadi tidak akan yang benar ini, yang salah itu. Tidak, Bapak Ibu. Yang penting kita tahu cara mencari mujarot. Itu yang tasrif. Putus ya suaranya. Ya, bisa dipahami Bu Eva? Ya, bisa Bu. Ya, jadi nanti kita ketemu juga cara. Terima kasih. Ya. Tadi para saya.
Keputus-putus ya suaranya. Putus Pak Jainal. Ya sudah, silakan dilanjut Bunda Lulu, maaf. Baik, terima kasih Pak Jainal. Ya, lanjut ya. Kita lafaz berikutnya ada hi. Tiga. Huruf saudaranya. Domi saudaranya domi. Saudaranya domir Belum kolom 25. Artinya tidak punya mujarot. kalian tidak punya mujarot. Lagunya Dia lelaki mandi mama berdua. mereka lelaki Hadiah kita Kumai mereka berdua Gunain mereka wanita kamu lelaki Kumai berdua kalian lelaki kamu wanita cuma kalian berdua kalian wanita Yani aku nakami Yani aku nakami Yani aku nakami Yani aku nakami. Masya Allah. Lanjut. Kalimatin. Kalimatin Dirinya berwin dan kasrah. mujarot Tidak punya mujarot. awalannya tidak ada akhirannya sisipannya alif Tidak Tidak ada. Tidak ada ya Pak Ali. Kalimatin. Wah. Sisanya alif. Mujarotnya kalama. Ulang lagi. Mujarotnya awalannya tidak ada Tidak ada. akhirannya atin Akhirannya atin. Sisipannya Tidak ada. sisipannya tidak ada mujarotnya kalama. kalama Ciri isimnya apa ya Bunda Lulu? Ciri isimnya Berakhiran tanwin ya Bu. ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan Berakhiran kasroh. Ada nggak akhiran Oh, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. diambil salah satu ya ini kebetulan Oh, salah satu ya Bu. tanwin. Ya, jadi cukup satu ya Bu Jenal ya kalau seperti ini. Jadi kan ada berakhiran kasroh, ada berakhiran tanwin. Nah kebetulan ini kan harokatnya kasroh, tanwin. Jadi bisa diambil yang Tanwin saja ya Ustazah. tanwin ya. Tapi kalau Semalam juga dua-duanya kasroh, berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh boleh juga. Ya. Pokoknya senang aja ini belajar tamyiz, boleh-boleh saja. Anak suka. Ya, dihalalkan ya, jangan khawatir ya. Nah, ini kalau misalnya akhiran-akhiran itu kan ini ya, akhiran-akhiran ani una aini ina tun atun ya. Tun atun termasuk tin atin ya. Ani dari una akhirannya atin nah ina. Nah, itu keren itu Pak Jainal ya. Panduan kita untuk cari awalan, sisipan, ya kemudian akhiran itu kita pakai ini. Jadi ini kalau bisa difotokopi ya, difotokopi karena ini kepake sampai nanti cari mujarot itu. Jadi kita mengenali itu ini mujarotnya apa, maksudnya awalannya apa, suka bingung kan apalagi kalau ada ta. Nah, ini masuk awalan apa masuk dia ini ya. Itu bisa jadi panduan ya. Di fotokopi sendiri akhirannya atin ini. ya. Jadi untuk lebih memang ini ya kalau di awal-awal tuh ada yang bilang akhirannya boleh langsung diambil satu ya atin gitu. Tapi ada lagi yang ini ya Pak Jainal ya akhirannya tin. Kemudian sisipannya alif boleh juga. Saya tadi gitu juga. Pak Jainal. Ya, Surah
bisa ditangkap belum Bunda Lulu? Maaf. Oh, sudah dong, ini Bisa, sudah tangkap ini ya. Kita nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Akhiran Una aini ina tunatun dan ina dan ina ya terakhir kalau di mujarat ini ya akhiran-akhiran itu kan ada ini ani una dan ina dan ina ani una kita ulang lagi ya dari awal ya, yang akhiran-akhiran ya. Ya. Akhiran ani una ini una tulis ani una dan ya. Jadi yang di awal itu ya ada ani una, aini ina, tun atun tuh bisa tin atin gitu kayak tadi kan atin gitu. Jadi ya, itu bisa tun atin. Bisa harokatnya bisa tan atan juga gitu. Ya. Jadi kalau atan enggak sih atin, tun atun atau tin atin gitu ya Pak Jenal ya. Bisa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketemu ada isim akhirannya ani, una, ina, terus aini, tun dan atun. Nanti seperti yang disampaikan Bunda Lulu, nanti ada juga tin, bunyinya tin kayak gitu, ada bunyinya atin. Itu sama saja ya. Jadi yang bisa berubah itu tun atun ke tin atin. Yang lainnya tetap ya ani una, aini ina itu udah pakem itu. Ya. Jadi kalau nanti ada itu akhirannya adalah tak seperti itu. Kan yang ada buletan kemudian atasnya titik. Itu akhiran yang harus kita hilangkan untuk mencari maksudnya. Terus kalau ada yang bunyi akhirannya atin atau atun harus kita hilangkan juga. Seperti contoh di ayat 37 tadi. 37 ada kalimatin, ada kalimatin. Nah, itu kalau mencari harus kita hilangkan. Jadi malahnya tidak ada akhiran atin, hanya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau tidak ada. Menurutnya alamat. Kali ternyata nyari mujarab. Jadi kalau udah awalannya nggak ada, akhirannya atin, sisipannya tidak ada, tinggal 3 abjad. 3 abjad itu yang tadi alamat. akan semua. Kaf, lam, mim.
Betul, kalam. Alamat. Alamat. Nanti pada waktunya kita tarik ke kamusnya. Ini yang betul apa ya? Kalama seperti itu. Oh, ternyata yang betul memang kalama kok. Tapi nanti sementara kita tidak perlu ke kamus dulu. Ya. Sampaikan materinya. Jadi jawabannya adalah kalama seperti itu. Alamat. Ya, monggo Bunda Lulu silakan. Ya, kita lanjut ya, lagunya skip. Nah, lagunya ciri-ciri isim. Kemudian fa. Huruf. Tidak punya mujarot. Dan kemudian lakin akan tetapi kemudian tambahan harga sehingga lakin akan tetapi. Lanjut. Taba. Dirinya berakhiran lah. Punya mujarot. Awalannya tidak ada. Akhirannya tidak ada. Sisipannya alif. Mujarotnya taba. Kalau sisipannya dibilang tidak ada, boleh. Boleh. Mohon maaf, suara saya bisa ditangkap? Bisa. Kasusnya mirip yang seperti roba tadi. Adalah fiil awalannya tidak ada, akhirnya tidak ada, sisipannya. Nah, ada yang membolehkan itu adalah sisipannya alif. Kenapa? Karena di halaman 23 sisipan itu kan alif ya. Seperti itu karena nggak apa-apa. Ya, nanti yang itu boleh. Terus buat tahu bahwa mujarot itu paling sedikit 3 abjad ya. Ya, kalau nggak usah dikurangi lagi, jumlahnya udah 3 kok. 3 ta alif ba. Ya, jadi udah 3 abjad, tidak perlu kita hilangi. Jadi nanti udah pas 3 abjad. Mujarot berapa huruf? 3. Jadi kalau sudah cukup. Jadi tidak ada sisipan. Betul, tabah nggak ada yang dikurangi, tidak ada awalan tidak ada, akhiran tidak ada. Sisipannya tidak ada. Tapi kalau ada yang menjawab bahwa sisipannya alif, boleh seperti itu. Jadi jangan nanti tidak akan disalahkan, semuanya dibetulkan. Sepanjang lama sudah memenuhi apa yang sudah kita pelajari, boleh seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Ya, jadi boleh-boleh ya. Jadi sisipannya tidak ada juga boleh. Ya. Silakan, Lulu. Ya, kalau sama Pak Jainal tuh enak. Boleh gitu ya. Lagunya begitu ya. Enak dulu. Yang penting enak gitu ya. Jadi taba, kola, sya'a, kemudian ma'a, ini setipe ya. Jadi kayak kola itu mujarotnya apa?
Nanti taba juga ta'aba. Jadi ini setipe. Jadi kalau yang model-model ketemu begini udah inget-inget kola itu yang paling banyak ketemu kan model kayak gini kola ya. Kan alifnya di tengah gitu ya. Kola, taba, sya'a, ma'a. Nanti di ayat-ayat ini ketemunya seperti itu di ayat 1 sampai 50 tuh kayaknya masih katanya masih itu tuh ya Pak channelnya yang tengahnya panjang itu. Jadi nanti kalau yang model ketemu seperti ini kita nggak usah pusing-pusing. Punya mujarat awalannya tidak ada, akhirannya tidak ada, sisanya tidak ada. Nah, udah langsung mujaratnya ta'aba gitu. Nanti kalau tanya mujaratnya bukan ta'aba, itu yang diajarin Pak Jainal. Kalau salah Pak Jainal ngajarinya begitu gitu ya. Nanti sampaikan ke pengujinya gitu ya. Betul, Bu. Ya, bukan salah Bunda mengandung ya. Ya. Allah Panjang kan tidak apa-apa. Kan sudah 3 abjad boleh. Kita punya alasan yang kita pelajari seperti itu, tidak apa-apa. Kalau betul kita ke kamusnya, tapi sementara belum perlu seperti itu. Ya. Silakan. Ya, berikutnya Allah, silakan. Allah huruf. Caranya bicarin kolom 1. Artinya atas tidak punya mujarot. Lagunya sudah ya tadi ya. Huruf. Caranya domir. Kolom 25. Tidak punya arti dia. Tidak punya mujarot. Tidak punya mujarot. Lagunya sudah ya tadi ya, skip. Berikutnya inna. Huruf. Artinya sesungguhnya tidak punya mujarot. Lagunya Hanya domir kolom 25 artinya dia lelaki. Tidak punya mujarot. Sudah ya tadi ya. Punya sudah. Lanjut huwa. Huruf saudaranya domir. 24. Ya, berdiri sendiri. Misah. Karena munfarid ya. Ya, lagunya artinya dia artinya dia untuk wanita
Kuma artinya kamu. artinya kamu Atau laki. lelaki Lelaki. antum Kalian. lelaki Kuma artinya. wanita Wanita. untuk saya sendiri Untuk saya sendiri ini semua. ini semua Saja. Homer dan dirinya itu saja domain dan artinya. sekarang lanjut at-tawwabu Dirinya berawalan ya Awalannya. akhirannya tidak ada. akhirannya Sisipannya tasjid. Mujarotnya Udah lulu. Tawa apa ya, Bu? ya Pak Channel Dana untuk ini apa mencari mujarotnya biar kelihatan terang aja Bunda dulu. Bunda Hana. oh iya silakan Bunda Hana. Mana Kak? Oh enggak. Ya, Bunda Hana. Ya, saya Pak Ustadz. Ya, silakan cari mujarotnya. Dilafazkan Bu Hana. Ya, dimantrakan at-tawwabu. At-tawwabu, Bismillahirrahmanirrahim. At-tawwabu isim, cirinya berawalan al, punya mujarot, awalannya al, akhiran tidak ada, sisipan tasdid dan alif dan tasdid, mujarotnya tawaba. Dan alif tasdid dan tasdid tak dan tasdid dan tak bukannya Ya, Tasdidnya ada dua. abjad. Kita kan Tasdidnya ada dua, masih 3 abjad. Taba Apa ya? wa aba. mujarotnya taba ya. Gini, saya contohkan ya. Nanti mohon koreksinya ya Pak Jainal. Jadi at-tawwabu, ini saya langsung ke mujarot ya. Punya mujarot, awalannya al, akhirannya tidak ada, sisipannya. Yang pertama, saya pilih sisipannya tasdid dan alif. Berarti mujarotnya tawaba. Yang kedua, saya pilih mujarotnya punya mujarot, awalannya al, akhirannya tidak ada, sisipannya tasdid dan alif. Jadi mujarotnya yang pertama tawaba, yang kedua ta'aba. Dua-duanya boleh. Ya, jadi yang dihilangkan adalah wawu boleh, wawu sama tasdid atau tasdid sama alif boleh. Begitu. Kalau yang dihilangkan alif tawaba ya. Taba ya. Kalau yang dihilangkan alif sama tasdidnya ya itu berarti tawaba. Kalau yang dihilangkan ini wawu sama tasdidnya berarti ta'aba. Boleh. Ya Pak Jenderal begitu ya. Wawunya kalau ada dua. Pokoknya kalau sama Pak Jenderal enak. Betul. Lu mau nanya Ya. Apa? Angin. Kalau ketemu abjad hilang wawu. Apa? Boleh silakan yang mau tanya. Lu mau tanya ya, kalau di itaku kan tasjid dan taknya itu sebagai sisipan ya. Kalau bos juga terkait. Ya betul.
itu tak sisipan, tapi di sini taknya adalah Aku kan udah biasa. Ini ya, Ibu Yusna, mohon maaf ya di mute. jadi, Oh, Pak Ustadz. ya. Jadi kalau di taku itu taknya adalah sisipan karena di sisipan tak di situ. Kalau iya betul. Kalau di sini taknya adalah huruf dari mujarotnya. Jadi tak itu adalah jadi tidak perlu dihilangkan. Nanti kalau semua nanti. Jadi sisipannya wawu boleh, alif juga boleh mau dihilangkan karena abjad lat itu boleh dihilangkan. Iya. Ini sesuai dengan yang tadi bicara Pak Jainal ya tentang mujarot. Lagunya kan sisipan alif wawu ya tapi ada itulah sisipan. Jadi sisipan tuh ya mau dibuang tadi, buang alifnya atau wawunya itu boleh salah satu. Tapi jangan dibuang dua-duanya, nanti kurang abjadnya ya. Itu aja sih. Jadi kalau mau dibabat salah satu boleh dia dihilangkan salah satu. Kemudian tasdidnya, nah itu tasdidan termasuk juga sisipan ya. Baik, kalau tadi pertanyaannya Bu Yusna ya, ini itaku kan taknya dibuang ya, tapi itu nanti ada namanya kaidah ya Pak Jenderal. Untuk sementara kan misalnya di itaku itu yang dibuang, misalnya taknya nggak dibuang, artinya mujarotnya takoya itu masih boleh di level yang kita masih belajar mujarot itu. Nah, nanti kemudian di level berikutnya kita juga samalah belajar apapun kita kan bertahap ya. Nanti di tahap berikutnya kita akan sebaiknya ini loh yang dibuang, sebaiknya ini. Kalau sekarang ini mujarotnya 3 pokoknya gitu. Nah, nanti yang kita belum bisa membedakan mana yang tak itu masuk tak dalam sisipan ataukah ya apakah dia itu huruf abjad aslinya begitu ya Pak Jainal ya. Kita jadi al-mutaqin kedua ya al-mutaqin. Nah, awalannya al dan mu. Kiranya jadi tinggal ada tak dan kof. Nah, taknya itu sisipannya tak dan tasjid. Seperti itu. Kenapa saya hilangin? Karena di yang tadi mujarot itu ada sisipan tak tolak. Tak. Saya tinggal huruf kof. Satu huruf itu ke halaman sebelahnya tadi. Yang halaman itu halamannya nah, berarti Mas Enda putus-putus. Aduh. Dan dapat silakan. Maaf. Silakan Bunda Lulu. Ya. Baik, adakah yang tadi yang belum jelas karena saya juga mendengar suaranya Pak Jainal tadi sempat terputus-putus ya gitu. Sebentar. Ya, ini ya. Berikutnya ya, Ar-Rahimu. Silakan Dimara. Dirinya berawalan al. Dirinya berawalan al. Bunyinya berawalannya. Akhirannya tidak ada. Sisipannya dan ya. Sisipannya ya. Mujarotnya Sama. Betul ya. Jadi bagus sekali. Lagunya ciri-ciri isim. Jadi ingat-ingat kalau misalnya ini ya jangan lupa mungkin perlu catat di kertas kecil atau apalah maksudnya kalau misalnya sudah punya ingatan yang kuat ya nggak apa-apa ketika memantrain bahwa ketika huruf adalah huruf saudaranya kolom artinya tidak punya mujarot lagunya tuh ya. Kemudian kalau isim cirinya bisa lebih dari satu ya kalau isim ya. Kalau fiil pasti satu gitu loh. Kalau isim itu cirinya bisa lebih dari satu, minimal satu, bisa sampai 3, bisa sampai 4 cirinya itu ya, minimal satu. Kemudian cirinya, kemudian yang kedua adalah punya mujarot. Awalannya, akhirannya, sisipannya, mujarotnya,
lagunya yang terakhir itu ya. Jadi urut-urutannya begitu ini apa kalau bisa berurutan ya. Diusahakan begitu. Kemudian Mohon maaf Bu, diulang kembali Bu. oh ya, Yang baik ya. Ulang ya. Huruf saudaranya titik-titik. huruf saudaranya. Kolom titik-titik. Ya, ya Bu. Kolom. Huruf saudaranya. Huruf ya saudaranya titik-titik. Kolom titik-titik. Dan artinya titik-titik. Tidak punya mujarot. Terakhir adalah lagunya. Tidak punya mujarot ya Bu ya kalau Tidak huruf. punya mujarot. Untuk huruf jadi itu sudah pakem ya, tidak punya mujarot. Mujarot. Ya. Terus terakhir baru lagunya ya. Baru Bu, ya? lagunya, betul Bu Nuri ya, seperti itu. Terima kasih. Terus yang isim Bu. Kalau lanjut. isim ya, isim cirinya titik-titik. Kemudian yang kedua punya mujarot. Awalannya, akhirannya, sisipannya, mujarotnya. Bentar Bu, sisipannya. Mujarotnya. Ya, kemudian terakhir lagunya gitu. Itu urutan mantra. Coba saya ulang ya Bu ya. Ya. Isim cirinya titik-titik punya mujarot, awalannya, akhirannya, sisipannya, mujarotnya, terus lagunya gitu baru ya Bu ya. Ya, jangan lupa kalau isim cirinya lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, Kalau lebih dari. cara menyebutkan cirinya isim juga berurutan sesuai dengan lagunya. Jadi Bu, maaf mau bertanya lagi. Ya. Jadi akhirannya kalau ada disebutkan gitu ya. Ya, betul. Kalau punya Berarti titik-titik juga ya Bu ya. Ya, jadi disebutkan semua mantranya. Kalau dia nggak ada ya akhirannya, misalnya awalannya tidak ada, akhirannya misalnya tidak ada ya tidak ada, tapi tetap disebut. Gitu ya. Semuanya meskipun nggak ada ya tidak ada gitu ya. Iya. Baik Bu. Terus yang lanjutnya fiil ya? Ya, fiil titik-titik fiil apa gitu ya. Nah, kemudian cirinya gitu. Kalau ciri fiil tuh satu ya, ciri fiil. Kalau isim lebih dari satu itu bedanya ya. Oh, itu pasti satu ya, Bunda. Kalau iya. Kalau fiil awalan dan akhiran ya. saja. Ya, cirinya kan kita sudah diajarin kalau fiil amar cirinya di akhir ya. Akhir, di akhir. Fiil mudhari di depan. Terus Bu, lanjut. Ya, punya mujarot. Punya mujarot. Awalannya, akhirannya. Punya mujarot. Oh, sama seperti yang itu ya, awalannya. Sama Bu Nuri. Jadi awalannya, akhirannya, sisipannya, mujarotnya, lagunya. Nah, lagunya tergantung. Kalau dia fiil madhi maka cirinya ciri-ciri fiil madhi berakhiran lalu. Nah, kalau dia fiil mudhari lagunya maka ciri-ciri mudhari. Oh, jadi lagunya itu ialah ciri-ciri dari isim atau fiilnya ya. Fiil apa yang kita identifikasi? Kebetulan kita tadi di sini ketemunya adalah fiil madhi. Ya, Oke. jadi makanya langsung lagunya gitu. Ya. Fiil ya. Fiil madhi semuanya berakhiran gitu ya. Jadi saya dulu tuh sampai saya tulisin karena saya lupaan orangnya. Jadi iya betul. Kalau madhi saya tulisin dalam kurung berakhiran. Jadi kalau mudhari berawalan. Kalau enggak gitu saya lupa. Ketukar apalagi sudah namanya UKT ya, namanya di awal-awal belajar pasti namanya UKT itu kayak takut-takut gimana ya. Oh, jadi pokoknya ini patronnya ya Bu ya. Istilahnya kalau ketemu namanya maaf nih ayat 37 gitu kan. Fa huruf saudaranya al-atfu kan? Kolom 13. Artinya maka tidak punya mujarot. Lagunya langsung gitu ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah. Kemarin absen terus Bu. lagi ada masalah.
Oh, Alhamdulillah baru bisa ikut lagi. iya, iya, Masya Allah. Terima Semoga Allah kasih, mudahkan ya, Bu. Bu Nuri ya. Iya. Amin, 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 Ya. Bu. Jadi seperti itu. Bunda Ya. nggak usah pakai tasrif ya Bunda. Nah, di VL itu nanti tergantung sama pengujinya, ada yang diminta tasrif, Oh, ada yang enggak. Nah, kita boleh belajar tasrif itu harus tetap belajar ya, gitu. Nah, ini misalnya Iya. di Taba ya tadi, oh nggak ada ya Taba ya tadi, ada ya Oh, kayaknya. ada tambah. Ada, Madi. Udah Iya. jam Film 6.32. pun. Nanti Oh, nggak keburu loh jam 9. ya di atas ya. Mana Oh, ya? jadi kalau yang Fatah. yang pakai itu yang dinyanyikan itu ya? Mending mandi. Yang apa? Fa'ala, fa'alu yang tasrif gitu bukan? Gimana? Yang tasrif yang contohnya semuanya fa'ala gitu kan? Ya. Fa'ala, fa'alu itu bukan Ya maksudnya? betul ya. Ya, itu tasrifnya. Ya. Iya. Jadi Mudah-mudahan nggak ada tasrif ya, Bu. Belum. ya. Mohon maaf nambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Channel. Ya, jadi Bapak Ibu nanti di ujian itu apa yang dibutuhkan itu adalah ada sekitar 4 poin. Jadi yang pertama itu adalah fiil. Fiilnya Pak Channel putus-putus. Aduh, putus-putus. Sudah mohon maaf. Coba lanjut aja. Gimana? Barangkali saya Ada empat apa aja, Pak? Ya, jadi jangan Bisa dengar, Pak Ustadz. bisa ya. Bisa. Dibilang nggak boleh malah dikerjain. Iya emang. Ya. Yuk. Maaf. Makan kue lah dulu. Ya. Baik. Jadi ada 4. Jadi yang pertama itulah ada itu dan mana fiilnya kita harus misalkan satu historik apa ya kemudian 2 kita harus tahu itu adalah apa kedengeran di mute mungkin semua. Di mute aja, di mute yang baik, bisa dilanjut. Ya, silakan Pak Channel. Ya, terima kasih. Yang kedua fiil adalah fiil madi. Cirinya apa? Akhirannya. Kalau fiil madi, lihat akhirannya. Akhirannya adalah tadi udah disebutkan. Nah, jadi akhirannya. Yang ketiga fiil amr. Ibu berangkatin, tolong diam dong. Iya, makasih. Ya, terima kasih. Jadi fiil amr itu adalah lihat madi mirip madi, lihat akhirannya. Nah, ada tambahan amr, depannya apakah ada namanya hamzah atau alif tidak harokat. Itu kan kalau ada seperti itu, ini kemungkinan adalah fiil amr. Jadi cara membedakannya kapan dia fiil madi, kapan fiil amr, karena cirinya kan sama ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya, jadi kadang-kadang kalau domirnya hum apa ya tabu misalnya apa ya Bunda Lulu cirinya yang mirip ya. Tabu misalnya talaku seperti itu, nanti ada sama talaku juga. Jadi cirinya ada apanya itu wasol. Baik, tapi kalaupun tidak tahu kan mana fiil amr, mana fiil madi, karena sama lu di belakangnya kan ada lalu dan satunya yang mati adalah lalu, dua-duanya ada lunya. Jadi cirinya sama. Jadi Bapak madi atau fiil nanti pengujinya nanya kenapa kok fiil madi? Karena akhirannya boleh. Kenapa kok fiil amr? Karena akhirnya lu juga boleh. Jadi jangan khawatir kalau salah. Jadi boleh ya, sepanjang kita punya alasannya. Jadi alasan akhirnya lu maka boleh amr, boleh mati. Sementara ini masih boleh ya. Boleh. Nantinya kalau udah level berikutnya itu
kan tahu, Insya Allah. Kemudian yang kedua tadi satu adalah identifikasi lafaz, kemudian memantrakan. Jadi yang dinilai adalah memantrakannya. Misalkan huruf kolom berapa? Saudaranya domir kolom 25. Terus tidak punya mujarot, begitu ya. Artinya dulu ya. Saudaranya domir kolom 25. Artinya dulu, mujarotnya dulu, benda dulu. Artinya dulu biasanya. Artinya dulu ya, artinya. Huruf artinya dulu Pak Jainal. Ya, artinya berarti hi, saya ulangi. Hi, memantrakan hi, saudara domir kolom 25, artinya dia lelaki. Mujarot gitu ya bunda. Ya. Ya, tidak punya mujarot, lagunya titik seperti itu. Itu nanti akan nilai jadi 25%. Yang pertama identifikasi itu 20-an. Kedua mantra 25. Kemudian jangan lupa yang juga adalah mentasrif. Jadi kalau nanti kita akan minta mentasrif. Tapi jangan khawatir, yang ditasrif itu adalah fiil-fiil yang sederhana. Jadi kalau misalkan ada abjad ilatnya, ada alif atau waw atau ya di belakangnya atau di tengahnya, kita tidak diminta karena memang kita itu kesulitan kalau fiilnya ada abjad ilatnya. Tapi kalaupun kita mentasrif, ya kita mentasrif berdasarkan pola yang sudah kita pelajari. Jadi kita kan dapat ya yang namanya tasrif. Nah, nanti yang diminta mentasrif adalah yang sederhana kayak taba. Taba tolong ditasrifkan dengan doanya taba, domirnya huma, taba, domirnya huma, tabu, domirnya hum, dan jadi nanti yang diminta tasrifnya yang mudah-mudah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mencari mujarot. Tadi kita lihat bisa semua yang mencari mujarot kalimatin. Tadi udah bisa. Awalannya tidak ada, akhirannya atin, titipannya tidak ada, mujarotnya kalama. Jadi sisakan 3 huruf, kemudian difathahkan semua kalama. Seperti itu. Mujarotnya kalama. Sudah dapat nilai 25. Jadi kita udah dapat 100 dari tangan. Jadi satu identifikasi, kedua mantra, ketiga mentasrif, dan keempat mencari mujarot. Jadi ada 4 poin yang ditanya. Tapi nanti tergantung kalau kita saja biasanya juga ditanya macam-macam. Sepanjang kita sudah pelajari. Gitu. Lalu benar. Ya Pak Jainal. Mohon diterangkan untuk sampai terang aja. Pak Jainal. Ya. Ulang ya. Maksudnya saya tadi yang terakhir tidak mendengar kalimatnya Pak Jainal. Waktu itu gimana Bunda Lulu? Nggak dengar, Sas. Iya Pak Jainal. Mohon maaf ya, kok putus-putus ya. Lagi Pak Jainal, ulang lagi tidak apa-apa. Putus. Maaf sudah belum ya? Cuman ada beberapa yang terpotong gitu Pak Jainal. Jadi apa? Ya. Karena waktunya udah 6 itu Nah, tadi apa Pak Jainal? Ini ada dulu. Halo Bu. Halo. Iya, halo Pak Jainal. Tanggap. Sayang sekali ya. Hilang suaranya sama sekali nggak kedengaran. Nggak dengar. Apa ya? Iya, silakan. Oh, ya, baik. Ini kayaknya yang ditulis Pak Jainal di sini kira-kira ayat yang keluar, Bapak Ibu. Jadi itu ada 3, ayat 3, ayat 5, ayat 7, ayat 8, ayat 11, 12.
itu pengalaman dari kita yang sudah pernah ujian. Jadi kita ujiannya tuh memang nggak sulit-sulit banget. Ujian ini hanya sekedar evaluasi ya, artinya apakah yang materi yang disampaikan oleh tutor itu bisa ditangkap oleh teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, sejauh mana sih pemahaman teman-teman sekalian. Jadi cuma seperti itu aja tujuannya, bukan yang kayak gimana gitu, yang kayak kita maksudnya ujian sulit itu. Jadi kita nggak perlu yang apa istilahnya takut atau gimana ya. Nah ini ada kemudian dikasih bocoran ini Pak Jainal baik hati ini ya. Jadi untuk ayat sampai 25 ini kira-kira ini fokusnya mungkin bisa belajar ke ayat 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 21. Nah biasanya kita kan 2 ayat ya Bapak Ibu ujiannya. Jadi yang pertama itu yang sudah diajarkan ayat 1 sampai 25. Kemudian yang kedua adalah ini ayat-ayat yang soal yang kedua, soal tambahan ya. Jadi ini mulai dari ayat ini ya, ayat 25 sampai 50 lah, ini sudah dipilihkan Pak Jainal. Ini nanti yang keluar kira-kira adalah ayat 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 50. Kenapa kok begitu? Biasanya diambilkan yang pendek-pendek karena terkait dengan durasi dan juga apa ya, arahannya memang biasanya seperti itu. Jadi tanpa mengurangi dari materi yang sudah tersampaikan ya. Gitu. Jadi insya Allah di ayat-ayat ini juga sudah mencakup huruf isim fiil yang sudah diajarkan. Gitu. Mau bertanya Bu Lulu? Boleh, silakan. Apakah nanti pas ujian itu pengujinya bilang ayat sekian gitu atau bagaimana? Betul, iya. Jadi nanti ada instruksi, silakan dibuka ayat sekian. Kemudian juga dikasih instruksi, silakan dibaca secara tajwid, gitu. Kemudian juga dikasih instruksi lagi, silakan dibaca putus-putus, gitu. Siap. Dan sama seperti ketika kita belajar tuh, ya silakan dimantrakan, begitu. Tapi nanti penguji tidak akan bilang, oh ini salah, oh ini benar, enggak. Bedanya tidak ya. Ketika dengan ketika kita evaluasi bedanya ada di situ. Jadi dia cuma menyimak, mendengarkan, kemudian juga memberikan poin itu. Ya. Ya. Berapa yang di atas 30 tadi Bu? 34, 35, 37, terus 39. Ya. 41, 42, 43, 45, 47, 50. Yang panjang-panjang lah. Ya, yang nggak panjang-panjang. Nanti kalau belajar pendek. Silakan kalau dipelajari di rumah yang panjang. Rumah yang panjang sendiri. Ya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan di chat Zoom ya. Bagaimana membedakan ini, sebentar saya buka ya. Bentar chatnya. Tadi sekilas saya lihat. Ada pertanyaan dari Bu Yusnah ya. Apa namanya, fiil amr ada yang berakhiran la, fiil madhi juga. Bagaimana cara untuk menentukan? Nah ini pasti nanti ada bedanya. Tapi di Al-Quran itu sedikit sekali yang fiil amr akhirannya la itu kan berarti untuk yang orang ya, uf'ula, uf'ulu. Nah, ya itu kan antuma ya, itu sedikit sekali. Nah kalau di misalnya kayak gini. Yang sulit itu biasanya bedain antara fiil amr sama fiil madhi ketika sama-sama akhirannya u ya. Nah, gimana ini madhi apa amr? Sekali lagi kalau cara saya ya mungkin ini tidak akurat ya, tapi pengalaman saya ketika saya membedakan bagaimana itu madhi amr ketika sama-sama u itu adalah kalau saya fathah maka dia ada fathahnya berarti itu madhi gitu. Pegang seperti itu. Kalau ada misalnya kayak taba ya, taba itu kalau domirnya hum itu tabu gitu. Mantranya apa istilahnya tasrifnya seperti itu. Tapi kalau dia fi'il amr dia tubuh. Ya, tubuh. Ya, ada bedanya. Ya. Jadi kalau kemudian yang apa kayak tadi ya yang berakhiran la bagaimana? Kalau yang amernya berakhiran la itu tuba, tapi kalau yang madhi taba, ada bedanya. Kalau yang apa? Pokoknya yang saya pegang itu asal dia banyak fathahnya itu madhi gitu. Sementara begitu yang saya pegang, walaupun pada akhirnya nanti kita lihat kalau kita sudah diajarin wazan kita lihat wazannya. Kalau kita belum diajarin kita pasti di dasar seperti ini. Adalah kalau dia banyak fathahnya dia fi'il madhi. Itu sih yang bisa saya
apa istilahnya saya bagi ya ke teman-teman. Mungkin Pak Jainal punya trik lain ya membedakan amr dengan madi ketika domirnya hum atau mungkin domirnya la ada akhiran alif belakangnya. Suara saya terputus. Mohon maaf. Iya Pak Jainal. Mohon maaf, suara saya nggak bisa ditangkap. Jadi Oh udah, sekarang bisa jelas? sudah. Iya. Ya, baik. Nambahin aja seperti dahulu sudah lengkap. Jadi yang untuk fi'il amr yang kiranya sama, kayak adalah itu nanti lihat di depannya apakah ada hamzah wasol. Jadi kalau ada wasol biasanya itu adalah fi'il amr. Tapi walaupun tidak ada tandanya, Bapak Ibu menjawab ini madi karena akhirannya la atau akhirannya lu. Atau seperti amr karena akhirannya lan atau lu karena sama, boleh dijawab dua-duanya. Insya Allah tidak disalahkan karena kita punya alasannya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu, silakan Bunda Lulu. Ya, baik ya. Misalnya seperti kola. Kola. Kalau dia la kan panjang kan kola. Tapi kalau dia fi'il amr kan kul. Ya, kula. Jadi bukan kola tapi kula. Ada bedanya tetap menurut saya itu fathah. Kalau ada fathah itu madi. Kalau ada selain yang fathah itu amr. Sementara begitu sih. Kalau misalnya ada hamzah wasol tadi biasanya di abjad kedua itu ada yang disukun ya, jadi kayak idealis, jadi yang seperti itu ya. Nanti itu perlu pembelajaran, maksudnya tersendiri. Artinya karena kita di materi yang 1 sampai 50 anggap kita itu ketemunya sedikit sekali, cuman ada berapa lafaz, dan itu kayaknya nggak masuk dalam ujian itu nanti gitu. Ini di ceritanya Pak Adam dan Hawa ya. Nabi Adam dan Hawa itu yang ada ini adalah kula itu ya ayat 35 itu kan nanti ada itu fi'il amr yang la itu ya. Itu satu-satunya yang ini ya di ayat sampai 50 adalah 35 ya. Sedikit aja ya sebelum kita tutup. Udah Lulu. Ayat 35 ya. Udah Lulu. Ya. Mohon maaf saya udah display ayat 36. Sudah saya 36 itu kalau 36 dia ini Pak Jainal dia fi'il madi ya. Kalau yang ini 35 ada fi'il amr Pak Jainal. Ini yang saya kuning udah dulu. Oh ya. Sudah kelihatan belum di layar? Ya kelihatan. Iya. Udah kelihatan ya. Ini Bapak Ibu apa ini? Itu ini. Ya, karena sudah saya tulis artinya. Turunlah. Ketahuan. Ya, ketahuan dari artinya ya. Itu kenapa amar. Ya. Artinya tidak saya tulis. Nah, Bapak Ibu gimana membedakan antara dan amar? Hamzah wasolnya. Boleh kan kita mau mandi dulu, kita mau pergi tak boleh nonton. Boleh pergi ya. Jadi mau pergi. Jadi ada lafaz itu kan ciri apa? Akhirannya adalah lu ya. Ya. Fi'il madi itu akhirnya lu, kalau domainnya hum artinya apa? Akhirnya lu juga sama persis dengan fi'il amr ini akhirnya lu. Jadi ada wawu disukun kemudian diikuti alif. Jadi madi amr itu sama. Kita bingung, ini amr apa madi? Nah, ada ciri tambahan. Jadi kalau di depannya ada hamzah wasol, tadi udah disampaikan Bunda Mana ya. Jadi kalau ada hamzah wasol di depannya itu adalah tambahan ciri amr. Jadi fi'il amr itu selain akhirannya dia ada tambahan kecil di depannya. Ada tambahan wasol, ada alif yang tidak berharokat. Hamzah itu apa? Hamzah wasol itu adalah jadi ada ditambahkan di depan suatu lafaz yang dia dibaca kalau sendirian. Aja mundurin dulu lah bangku. Iya, atau di awal kata. Dia tidak dibaca kalau di wasol. Jadi kalau di wasol kulnah bitu. Jadi hamzah wasolnya tidak dibaca. Tapi kalau sendirian dia bacanya adalah ihbitu. Seperti itu adalah hamzah wasol. Jadi udah
Ya, Bunda Lulu, silakan ayat 35 ya, Bunda Lulu. Ya, kalau misalnya hamzah wasal Pak Jainal, itu ada di ayat 16 juga 17 itu kebetulan hamzah wasal tapi dia fi'il madhi Pak Jainal. Jadi kalau trik saya tetap itu tadi, kalau saya lebih gampang kalau dia fathah maka dia punyanya madhi. Coba Pak Jainal dibandingkan dengan ayat 16 17. 16 ya, ya. Ya, ketemu ya. Yang 16 dan 17 ya. Nah, Bunda Lulu. Istaro ya. Ya, istarowu kemudian istauqoda di ayat 16 17 itu kan sama-sama hamzah wasal Pak Jainal. Istauqoda 17 ya. 16 dan 17. 17. Ya, nah itu yang di merah ini. Itu kan juga hamzah wasal Pak Jainal. Nah, ya, istauqoda itu yang di merah itu. Nah, dia kan ada hamzah wasal, tapi dia bukan berarti amr, ya kan? Nggak ada alif apa? Hamzah. Ya kan? Itu kan ada hamzah wasal. Istakoda. Ya. Nggak ada alifnya di akhir ya. Iya, apakah dia amr? Bukan. Fatah semua. Iya. Jadi kalau buat saya lebih mudah kalau menandainya itu banyak fathahnya. Iya. Iya, fi'il mati doat ya fi'il mati. Ya, istauqoda itu kan hamzahnya hamzah wasal. Kemudian ada lagi Pak Jainal di ayat 16 sebelumnya. Ayat 16. Ya. 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 Nah, ini yang setelahnya aladzi Pak Jainal. Nah itu. Nah dia juga hamzah wasal. Astaro. Nah itu juga hamzah wasal. Apakah dia amr? Kan? Ya. Bagaimana membedakannya? Fathahnya. Betul. Jadi menurut saya sih lebih mudah yang itu maksudnya. Amarnya istaro itu biasanya apa ya? Apanya? Yang banyak fathahnya fi'il madhi gitu ya. Iya, kalau saya sih begitu. Iya, Karena di fi'il madhi juga ada hamzah wasal gitu. Bedanya sama yang tadi, ihbitu dia kan fathahnya banyak enggak? Itu Asro ya, ihbitu. itunya cuma satu, itu. Iya. Jadi mengidentifikasi dengan fathah ya, dengan harokat. Istauqoda juga. ya istauqoda kan kalau di Quran juga hamzahnya tidak diharokati ya gitu loh. Iya, Dan ada istarowu juga di ayat 16 itu juga enggak diharokati tapi dia termasuk madhi. Betul. Ya. Baik, ada yang tanyakan? Pak Ustadznya sudah keluar, Pak Ustadznya itu? Oh, iya. Lagi. Ya, kalau yang tadi yang tanyakan Bu Yusna itu kita ketemunya cuma satu aja lafaz yang la itu dia tapi fi'il amr tuh hanya ada di ayat 35 ya. Ayat 35 itu saja dari ayat 1 sampai 50. Jadi yang lainnya enggak ini. Jadi yang lafaz kula wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Kemudian ada lagi wala taqraba, banyak itu juga kalau banyak kan ini ya mudhari ya ini ya. Nah, yang madhi, nah kula itu masuk amar. Kalau madhinya gimana? Akala. Jadi tetap beda, ya. Tetap beda. Baik. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Silakan Bu Hana, ya. Bu